saudara-saudari yang terkasih, marilah pada saat ini kita masuk dalam kebaktian rumah tangga. Untuk mengawali kebaktian kita, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Untuk membuka kebaktian kita, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 387, Ku Heran Allah Mau Memberi. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu, ya Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur untuk kehidupan, untuk kesehatan, untuk kekuatan yang selalu Engkau berikan baru di setiap hari-hari kami. Terima kasih karena Engkau telah memberkati di sepanjang aktivitas ataupun kegiatan yang kami lakukan. Saat ini Tuhan, hati kami yang rindu mau menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menerimanya, dan bukan hanya saja menerima, tetapi kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkatilah kami semua pada saat ini karena kami siap untuk mendengar, menerima, dan melakukan kebenaran dari firman yang Engkau sampaikan kepada kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Marilah kita buka pembacaan firman Tuhan pada saat ini yang terdapat dalam Roma 11, ayatnya yang pertama sampai kedua, dan dilanjutkan ke ayat 28 sampai 32. Saya akan bacakan bagi kita semua. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umat-Nya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat-Nya yang dipilih-Nya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia, waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Dilanjutkan ke ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang
tidak hanya saja mendengar, tetapi juga melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Untuk mengawali kita masuk dalam perenungan, saya mau mengajak kita mengingat kembali kisah tentang si sulung dan si bungsu, atau perumpamaan tentang anak yang hilang, yang bisa juga kita baca di dalam Lukas 15 ayat 11. Saya coba untuk menceritakan sedikit dari kisah tersebut. Si bungsu meminta kepada ayahnya yang masih hidup untuk diberikan hak warisannya. Ayahnya pun memberikan hak warisan itu kepada si bungsu. Si bungsu menjual seluruh hak warisan itu dan ia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia hidup berfoya-foya, di sana ia hidup bersenang-senang. Hingga suatu ketika terjadi bencana kelaparan di negeri itu. Si bungsu pun hidup dengan melarat. Ia bekerja kepada seorang majikan. Ia bekerja untuk memberi makan babi-babi majikannya. Dan ketika ia sangat lapar, ia ingin mengambil ampas makanan dari babi-babi itu. Ia tidak diizinkan. Dan ia sangat sedih dengan kondisinya yang demikian. Si bungsu itu pun kembali kepada ayahnya dan meminta ampun, meminta maaf. Lalu respons si ayah, ia menerima si bungsu kembali, bahkan mengadakan perayaan untuk kedatangan anaknya yang bungsu. Perayaan itu pun kemudian dilihat oleh si sulung. Si sulung bertanya, "Aku yang setia dengan engkau, aku yang selalu ada bersama dengan engkau Bapa, tapi mengapa engkau mengadakan perayaan, mengadakan pesta yang begitu besar kepada si bungsu yang telah meninggalkan engkau? Bahkan aku pun tidak pernah diberikan itu," kata si sulung. Lalu si bapa hanya menjawab, "Hari ini kita bersuka cita karena si bungsu adikmu yang telah mati, ia hidup kembali dan ia datang kembali bersama dengan kita." Sederhana jawaban si bapa. Melihat kisah si sulung dan si bungsu, kita juga melihat kisah di dalam pembacaan firman Tuhan saat ini. Ketika orang-orang Yahudi begitu sangat cemburu kepada orang-orang non-Yahudi. Mengapa orang-orang Yahudi menjadi cemburu? Orang-orang Yahudi percaya bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah, umat kesayangan Allah. Mereka hidup di dalam kebenaran, mereka hidup di dalam hukum Taurat. Mereka percaya bahwa apa yang mereka kerjakan dan lakukan sudah seturut dengan kehendak Allah. Lalu mengapa Allah justru menyatakan kasih kepada orang-orang non-Yahudi yang mereka pikir tidak jauh lebih baik dari mereka? Bahkan Rasul Paulus pun mau melayani orang-orang non-Yahudi. Timbul kecemburuan, timbul pertanyaan kepada orang-orang Yahudi yang merasa diri mereka sudah lebih baik, sudah berjalan di dalam kehendak Allah, kebenaran Allah. Rasa cemburu orang-orang Yahudi pada saat itu pun kemudian direspons oleh Rasul Paulus melalui pesannya di dalam bacaan kita saat ini. Paulus berkata, Allah tidak pernah sekali-kali menolak umatnya. Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi seluruh bangsa-bangsa dan setiap umatnya. Itu pesan yang pertama. Dan yang kedua,
Paulus menyampaikan bahwa Allah tidak pernah menyesali akan kasih karunia yang sudah disediakan kepada setiap orang. Sekalipun orang itu berdosa, sekalipun orang itu bersalah, ia tidak pernah menyesali karena telah memberikan kasih karunia-Nya. Dan oleh karena itu, Paulus pun meneladan sikap Kristus, sikap Allah yang mau mengasihi setiap orang. Dan oleh karena itu juga, maka Paulus melayani atau melakukan pelayanan juga bagi orang-orang non-Yahudi. Paulus tahu benar bahwa orang-orang Yahudi cemburu, kecewa melihat Paulus melayani orang-orang non-Yahudi. Tapi menurut Paulus itu adalah hal yang baik ketika mereka menjadi cemburu. Ketika orang-orang Yahudi menjadi cemburu, itu adalah hal yang baik. Karena orang-orang Yahudi perlu untuk melihat kembali tindakan dan perbuatan mereka. Mereka tahu bahwa mereka harus berjalan di jalan kebenaran, jalan yang menuju pada kehendak Allah. Tapi jalan atau cara mereka keliru. Ketika mereka menjadi orang-orang pilihan Allah, menjadi bangsa pilihan Allah, tidak sepatutnya mereka menjadi sombong. Tidak sepatutnya mereka merasa lebih baik dari yang lain. Tidak sepatutnya mereka merasa lebih benar dari antara yang lain. Dan tidak sepatutnya juga mereka justru mendiskriminasikan yang lain. Hal itu yang sesungguhnya ingin disinggung oleh Paulus dan diingatkan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Paulus senang melihat mereka cemburu, supaya mereka memiliki sikap yang jauh lebih baik lagi, supaya orang-orang Yahudi kembali memperbaiki tindakan dan perbuatannya untuk mencari kehendak Allah. Hal ini juga sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan kita. Saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua ingin, berharap, berusaha memiliki kualitas iman yang terbaik. Kualitas iman yang baik itu selalu diupayakan melalui tindakan spiritualitas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa, kita rajin baca Alkitab, renungan, kita aktif dalam kegiatan pelayanan, kita bernyanyi memuji-memuji Tuhan. Semua itu adalah hal yang baik, tindakan yang baik sekali. Tapi hati-hati, hal itu juga ternyata bisa membuat kita keliru dalam memaknainya. Misalnya, ketika kita berusaha menunjukkan tindakan spiritualitas kita, orang lain melihat, orang lain bisa saja salut, bahkan mengapresiasi tindakan kita, memuji kita. Pujian dan juga apresiasi itu bisa membuat kita menjadi fokus kepada diri kita sendiri. Kita menganggap pujian-pujian itu ya untuk diri kita, bahwa diri kita itu hebat, diri kita itu baik, diri kita itu benar. Tidak salah menganggap diri benar, tapi menjadi salah jika kita menganggap diri paling benar dan yang lain adalah salah. Dan hal itu yang seharusnya tidak terjadi. Dan untuk mencegah hal itu terjadi, maka kita harus punya dasar yang kuat, kita harus punya dasar yang kokoh, sehingga perasaan puas pada diri sendiri itu tidak terjadi. Karena setiap apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Dasar yang kuat itu harus dibangun, yaitu dengan percaya. Taat adalah bentuk tindakannya, percaya adalah dasarnya. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Seseorang percaya dan dibenarkan. Artinya hanya dengan percaya
seseorang dapat dibenarkan. Setiap ketaatan hanya dapat dibenarkan dengan rasa percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan juga mengasihi sesama kita. Mengasihi setiap orang. Percaya itu pun terkadang bisa membuat kita menjadi dilema, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Dan tentu mungkin ini kita sering kali alami. Ketika kita lihat kehidupan saudara kita atau sahabat atau teman atau orang terdekat kita yang mungkin tindakan spiritualitasnya tidak jauh lebih baik dari kita. Tapi kita lihat kenapa hidupnya lebih harmonis keluarganya. Kenapa kehidupan perekonomiannya jauh lebih baik dari kita. Sedangkan kita yang sudah banyak berdoa, sudah banyak berharap, sudah banyak membangun relasi yang baik dengan Tuhan, kenapa kehidupan kita tetap menjadi seperti ini? Kenapa tetap susah-susah saja? Kenapa tetap konflik-konflik saja yang kita hadapi? Mungkin kita pernah dilema dan bertanya demikian kepada Tuhan. Seperti si sulung yang bertanya kepada bapaknya, aku yang lebih dekat dengan engkau, aku yang lebih mengasihi engkau, kenapa engkau justru lebih banyak menyatakan kasih kepada si bungsu? Mungkin kita sering di posisi si sulung. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan mengasihi setiap orang. Setiap orang pun tetap ada yang percaya, tidak percaya, bahkan setengah percaya. Lalu apa yang membuat kita spesial sebagai orang-orang yang percaya? Kita sebagai orang-orang percaya tidak hanya sekedar mengejar berkat, tapi kita tahu dari mana berkat itu. Sedangkan yang lain mungkin bisa mengejar berkat, mendapatkan berkat, tapi belum tentu semua orang tahu dari mana berkat yang diterimanya. Dan bersyukurlah kita dan beruntunglah kita karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan kita berkat. Dan oleh karena itu kita tahu kepada siapa kita harus bersyukur, kepada siapa kita harus berterima kasih. Dan kita tahu bahwa kita harus merendahkan hati. Ketika kita tidak tahu dari mana berkat itu, kita bisa saja merasa bahwa berkat itu datang karena kekuatan diri kita sendiri, karena kemampuan kita sendiri, dan akhirnya kita bisa saja menjadi sombong. Karena kita tidak menyadari dari mana asal berkat itu. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kesombongan itu tidak akan ada. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita semakin rendah hati dan semakin bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Oleh karena itu firman Tuhan saat ini kembali menegaskan kepada kita, hiduplah di dalam percaya kepada Tuhan. Dan wujudkanlah percaya itu dalam ketaatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena percaya dan taat menjadi kunci bagi kita untuk berjalan di dalam kehendak Allah. Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Jemaat Allah yang terkasih, marilah pada saat ini kita mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan selalu curahkan di dalam kehidupan kita melalui persembahan yang akan kita berikan. Namun sebelumnya marilah kita dengar nas persembahan saat ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 288.
Mari kita bawa persembahan dan setiap doa-doa kita di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Allah pengasih dan penyayang, syukur kami panjatkan kepadamu untuk kasih karunia, berkat, dan rezeki yang berlimpah kau sediakan bagi kami. Pada saat ini, kami umat-Mu telah memberikan sebagian dari berkat yang telah kami terima daripadamu. Kudus dan sucikanlah ini untuk dapat digunakan bagi pelayanan yang berlangsung di dalam gereja-Mu. Bapa kami yang baik, adapun saat ini kami datang berdoa bagi kami keluarga lepas keluarga. Kami berdoa untuk kesehatan kami, kehidupan relasi kami, kebutuhan hidup kami, dan berbagai pergumulan hidup yang sedang kami jalani. Tolong kami ya Tuhan, ajarkan kami mengerti, ajar kami melihat setiap kebaikan-Mu dalam setiap proses hidup kami. Kiranya apa yang kami hadapi dan kami gumuli saat ini dapat mendewasakan kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Hiburlah hati kami yang sedih, hati kami yang kecewa dan terluka, sehingga kebahagiaan dan sukacita boleh kami terima daripadamu. Ampuni kami ya Tuhan, jika seringkali kami kurang baik dalam menjalani hidup yang Engkau percayakan kepada kami. Biarlah hanya dengan kasih-Mu, kami boleh dilayakkan untuk memperbaiki hidup kami di hadapan-Mu. Dan inilah doa harapan dan ampun kami kepadamu ya Tuhan, yang kami akhiri dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Allah yang terkasih, pada saat ini firman Tuhan berpesan kepada kita. Hiduplah di dalam kehendak-Nya dengan percaya dan taat kepadanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berjalan di depan untuk menuntun kita. Tuhan berjalan di belakang untuk menguatkan kita. Tuhan ada di sekeliling kita untuk menjaga dan memelihara kita
sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.